Saya yang backgroundnya itu emang dari D3 itu di kulit. Dulu saya kuliahnya di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, kemudian ambil S1, S2-nya pun juga ambil penciptaan kulit. Kemarin kita ikut kompetisi Juragan Zaman Now dan kita sebenarnya sudah menjadi finalis sampai tahap 3 itu udah luar biasa banget. Ya, kita tuh udah sangat senang karena bisa sampai Jakarta dan bisa bertemu dengan panelis yang kita tahu ya mereka bisnismen nomor 1 ya di Indonesia ada. Hari ini kita berkesempatan datang ke GOG Leather. Kenapa kita kesini? Karena menurut kami menarik nih. GOG Leather ini dimotori oleh dua sosok suami istri. Jarang-jarang ketemu pelaku usaha yang suami istri kompak. Nah, kita berkesempatan ketemu yang punya GOG Leather. Mbak Irma sama Mas Rohmat, boleh perkenalkan dulu siapa panjenengan, terus yang berikutnya tentang GOG Leather. Baik, terima kasih Kak Imam dari Satwasa. Perkenalkan saya Irma dan suami saya. Saya Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Kami adalah owner dari GOG Leather, sebuah usaha yang beralamat di Kasihan, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. GOG Leather sendiri memproduksi berbagai kerajinan di bidang kulit, yaitu tas kulit, dompet kulit, dan aksesoris kulit lainnya. Kami sudah ada sejak tahun 2018. Untuk distribusi penjualan kami berfokus 90% di penjualan offline dan 10% di penjualan online. Saat ini kami memiliki 2 store, yaitu ada di Bandara YIA, Bud Kedatangan, dan di Desa Wisata Kasongan, Yogyakarta. Irma sama Mas Rohmat, boleh diceritakan dulu ketika mau memulai usaha atau perjalanan awal mulai usaha gimana sih? Di tahun 2018 kita itu memulai usaha. Itu dulu kita memproduksi untuk brand-brand ternama di Jogja. Terus berjalannya waktu, brand-brand tersebut semakin berkembang dan kami yang hanya pengrajin itu cuma membuat, dan di situ kami punya keinginan untuk membuat brand sendiri. Itu brand GOG. Dan dari situ kita selalu berinovasi, membuat produk-produk yang baru seperti Tatah Timbul. Nah, di situ kita mengangkat konsep Nusantara di dalam produk kita supaya kita juga bisa ikut melestarikan budaya seperti batik, tokoh pewayangan, terus tarian-tarian di Indonesia kita aplikasikan di sebuah produk, kita tatah timbul di produk fungsional. Dan dari situ kita selalu mendapat ide untuk membuat produk yang terbaru di produk kami. Ya, saya tambahkan selain itu, kalau untuk dompet atau tas tatah ini seperti ini ya. Jadi ada motif timbul yang dilakukan secara manual atau diproses secara manual. Kami juga memberikan aksen itu motif Nusantara seperti kawung, parang, dan berbagai motif pewayangan yang lainnya. Nah, untuk nilai keunggulan produk kami, itu kami memiliki nilai atau cerita asal-usul produk, di mana setiap satu produk itu menggambarkan histori, sejarah, budaya, ataupun memiliki keunikan tersendiri. Lalu kami juga memiliki yang namanya preferensi konsumen, di mana setiap konsumen kami itu akan merasa memiliki pengalaman yang berharga ketika memiliki produk dari GOG Leather. Berdua ini sebelum mulai usaha, punya background kah terhadap produk ini? Saya yang backgroundnya itu emang dari D3 itu di kulit. Dulu saya kuliahnya di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, kemudian ambil S1, S2-nya pun juga ambil penciptaan kulit. Dari situ emang background saya di bidang kulit dan produksi di bidang perkulitan. Jadi untuk masalah tatah timbul itu memang background saya dari waktu kuliah, saya udah belajar untuk membuat tatah timbul di kulit. Kalau background saya sendiri adalah sekolah S2 Manajemen Tata Kelola Seni di ISI Yogyakarta. Selain itu saya juga sangat menyukai dunia bisnis karena dunia bisnis ini menurut saya ada tantangannya, tidak pernah habis dan selalu ingin mencari masalah terus-menerus supaya bisnis kami ini terus berkembang, seperti itu. Berdua ini dari sisi pendidikan tinggi semua berarti ya? Nah itu kalau boleh diceritakan, ngaruh nggak sih dalam perjalanan bisnis background dari pendidikan yang cukup baik ini?
Berpengaruh. Jadi kalau untuk pendidikan itu pengaruhnya itu yang pertama adalah pengalaman. Jadi semakin kita itu tinggi pendidikan kita, otomatis kita akan lebih banyak belajar dari suatu yang kita belum tahu, akhirnya kita mencari dan akhirnya kita bisa. Kalau saya tambahkan, pendidikan itu merupakan hal yang penting dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena semakin kita nanti mengenal yang namanya pembelajaran di tingkat S2, bahkan bisa jadi nanti sampai S3 pun, kita akan tahu bahwa dengan beberapa jurnal yang kita baca atau penelitian-penelitian terkait dengan produk kulit, itu bisa membantu kita, membangun kita, membuat inovasi terus-menerus. Kebetulan saya dan suami juga suka menulis di penelitian-penelitian yang itu mencari atau mendapatkan dana tambahan untuk bisnis kita sendiri. Keren. Terus berikutnya, kalau ngomongin soal perjalanan bisnis nih, GeoBio Leather kan mulai dari 2018 ya. Nah itu kira-kira dalam berproses, tantangan terberat itu apa sih dalam menjalankan usaha GeoBio Leather ini? Kalau dari kami tantangan yang masih berat itu adalah kompetisi di digital. Jadi di dalam digital itu memang produk kita itu kan memang handmade. Jadi ketika masuk ke ranah digital itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin bisa dianggapnya biasa. Tapi kalau lihat langsung barangnya itu, kita mempunyai brand DNA yang lebih wah daripada cuma sebatas di foto atau di video kayak gitu. Karena kita memiliki nilai kesulitan dalam prosesnya, juga ini menghambat digital ketika kita akan melakukan penjualan secara online. Jadi tantangan dan hambatan kita itu memang bisnis platform digital. Sehingga ketika kita menjual produk yang harganya mungkin agak tinggi atau sesuai dengan karya seni yang kita ciptakan, kita mungkin harus membuat konten-konten terkait edukasi mengenai produk tersebut. Tetapi begitu pun ketika kita akan bersaing dengan produk massa atau massa market, itu akan agak sedikit sulit. Sehingga kita mengatasinya adalah dengan selalu membuat konten edukasi untuk produk kita sendiri agar meningkatkan brand awareness terhadap produk kita. Jadi tantangannya sebagai era digital, platform digital, dan juga tantangan kita itu adalah menyentuh pasar internasional. GeoBio Leather dari tahun 2018 ke 2025 itu kan artinya sudah 8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun. Pencapaian terbesar apa sih yang menurut panjenengan berdua, Mbak Ima sama Mas Rahmat, ini menjadi banggaan dari sisi si owner bisnis? Jadi kita beberapa kali mengikuti kompetisi dan sering mendapatkan penghargaan juga. Yang terbaru itu kita pernah ikut kompetisi AKI 2024, itu kami menjadi finalis. Kemudian kami juga ikut rekor muri Gunungan UMKM se-DIY. Terus kemudian yang terakhir baru kemarin itu di akhir tahun 2024 kita juga menjadi finalis Juragan Zaman Now di bidang craft. Kalau untuk penghargaan yang paling tinggi itu sebenarnya adalah konsistensi dari bisnis kami. Jadi ketika bisnis kami itu masih ada hingga saat ini, berarti kami menghargai proses itu sendiri. Jadi merasa bahwa wah, ternyata bisnis kita tuh sampai sekarang masih menghasilkan cuan ya, dan masih bisa menghidupi kita. Jadi kita merasa sangat mendapatkan penghargaan untuk diri kita sendiri sebagai owner bahwa bisnis ini masih terus bisa berjalan, bisa menghidupi beberapa karyawan, dan tentunya ini bisa kami memperkenalkan karya kami ke kalangan masyarakat Indonesia. Kami juga hobi sekali mengikuti yang namanya kompetisi. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk menang, tetapi untuk mendapatkan pelajaran apa lagi nih habis ini, kayak gitu. Jadi kami jarang menang sebenarnya, tapi kegiatan yang kami ikuti pasti mendapatkan finalis. Iya, finalis, dan pembelajaran apa sih yang menjadi hambatan kita ketika kita nggak bisa jadi winner. Nah, setelah itu kita akhirnya mendapatkan terus-menerus yang namanya inovasi dari hasil kompetisi tersebut. Belum lama ini ikut kompetisi Juragan Zaman Now ya, dan masuk finalis. Pembelajaran apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang nonton gitu dari proses itu yang bisa diadop di bisnis GeoBio Leather ini? Kemarin kita ikut kompetisi Juragan Zaman Now dan kita
sebenarnya sudah menjadi finalis sampai tahap 3 itu udah luar biasa banget ya. Kita tuh udah sangat senang karena bisa sampai Jakarta dan bisa bertemu dengan panelis yang kita tahu ya mereka bisnismen nomor 1 ya di Indonesia. Ada Pak Irwan Mursi sama juga ada Reno Barak dan mereka mengomentari produk kita langsung. Menurut saya sebagai owner dan suami saya, kami mendapatkan pelajaran berharga terutama waktu dikomentarin tentang fisiknya dari produk kami. Nah, kebanyakan saran-saran dan kritik itu langsung kami aplikasikan di rumah produksi kami. Bagaimana cara membuat produk yang dia itu bisa setara dengan produk-produk brand yang sudah go global. Jadi sebagai produk lokal UMKM kami juga tidak merasa gimana gitu ya. Kami juga tetap merasa bahwa produk kita bisa go global. Kenapa? Karena kami mengangkat keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta yang dimana tidak semua daerah memiliki yang namanya sejarah dan budaya yang sama di setiap daerah. Jadi menurut kami tetap menjadi masukan dan tentunya dana yang diberikan kepada kami juga sangat bisa membantu untuk mengembangkan bisnis kami di era digital dan di era saat ini. Boleh dikasih tahu ke teman-teman bisa mendapatkan produk GOG Leather ini di mana saja? Baik, untuk penjualannya sendiri secara offline dulu, teman-teman bisa tuh mendapatkan produk kita di Desa Wisata Kasongan, Jalan Nyemangan Tirtonir Molo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Bisa juga mendapatkan di store Bandara YIA di bagian kedatangan, itu ada di depan stasiun kereta, itu ada bacaannya GOG Leather, booth 3x3. Bisa juga mendapatkan di beberapa konsinyasi, yaitu di Hamzah Batik, Pasar Kota Gede YIA, dan di PT KAI Lounge Anggrek. Jadi bisa mendapatkan produk-produk kita di tempat tersebut. Nah, untuk yang online ini juga kita banyak sekali bertabur diskon itu di beberapa platform seperti Shopee Indonesia, GOG Leather tanpa spasi, dan TikTok Shopnya juga ada di GOG Leather Yogyakarta pakai spasi, dan ada juga di melalui Instagram DM untuk custom design. Jadi DM Instagram itu khusus ya bunda-bunda yang ingin atasnya itu didesain sendiri sama kita berdua, itu bisa langsung melalui Instagram. Ngomongin soal produk kulit ini kan sebetulnya di luar sana cukup banyak nih. Nah, bagaimana GOG Leather bisa meyakinkan ke konsumen sehingga mereka mau memilih atau lebih memilih si GOG Leather? Apa sih sebetulnya yang ditawarkan oleh GOG Leather? Jadi kita punya brand DNA, yaitu di setiap produk itu ada Tatah. Di Jogja itu yang membuat Tatah itu baru di GOG Tatah Timbul. Jadi produknya ini bukan dilukis tapi ditata, Tatah Timbul. Cara pembuatnya handmade, pengerjaannya pun handmade, bukan di emboss. Jadi untuk produk kami itu sebagai pembeda dengan produk lain itu di kerajinan handmade-nya, di Tatah Timbulnya. Selain itu kami juga menyediakan penawaran dan pelayanan yang mudah untuk kalian semua yang ingin membeli produk dari GOG Leather. Sehingga jika kalian juga memberikan saran atau kritik, itu kita langsung nampung, langsung kita berbenah diri untuk kedepannya produk kita lebih baik lagi dari sisi kualitas produk maupun packaging produk dan pelayanan pengiriman produk. GOG Leather ini dari sisi brand ya, apa sih maksudnya? GOG itu dulu awalnya itu sebenarnya kita mau pakai kata godak. Kalau di Jawa Timur itu godak itu artinya bisa. Biasanya kalau orang Jawa kan biasanya ngono wae ra godak. Jadi godak itu sebenarnya artinya bisa. Terus kalau godak itu bahasanya kok masih kurang bagus kalau dibuat brand. Jadi kita pertama mau GG. Kita cek di HKI ternyata GG itu udah ada. Terus karena godak kita ambil G sama G belakang, O-nya kita pakai jadinya GOG. Yang artinya tetap kita memakai filosofinya itu bisa. Jadi semua yang kita kerjakan itu pasti bisa. Bagi pelaku usaha pemula, Pak, kadang kan memulai usaha itu banyak hal yang dipikirkan gitu. Nah, pembelajaran dari panjenengan berdua gitu saat memulai usaha, harusnya apa sih yang harus dikerjakan pertama kali? Berangkat aja dulu kayaknya. Iya. Dimulai aja. Kita juga nggak berangkat dari produk loh, kita berangkat dari pasar. Jadi waktu itu karena kita sering melihat brand kompetitor ini semakin besar, tapi kita karena pengrajin aja tidak gede-gede, akhirnya kita membuat brand sendiri dan langsung mengikuti event bazar yang ada di beberapa mall yang ada di Jogja. Dan kita berdua adalah SPG-nya. Saya SPG ceweknya yang malam atau pagi, masnya ini SPG-nya yang ganti-gantian dengan saya selama 2 tahun. Di tahun 2018
sampai tahun 2020. Mungkin kalau dengar ini pasti teman-teman di sini nggak akan kuat ya jaga dari pagi sampai malam jam 10 ya. Dan kita sendiri yang nyewa jasa angkut, kita sendiri yang angkat semua rak-rakan sampai tasnya juga, dan kita yang jaga ya dari loading out dan loading in sampai selesai. Dari mulai itulah kita melihat brand kita itu dikenal dengan cepat karena pasarnya mall itu ternyata enak dan banyak yang langsung responnya baik, laris. Akhirnya kita mencoba lagi menciptakan produk dari keuntungan pertama itu. Setelah itu kita mengikuti lagi di beberapa mall lagi, di Amplas, JCM, dan pembayarannya itu beda-beda, tapi kita setiap hari harus mendapatkan keuntungan. Misalnya sehari 500.000 ya, jadi satu hari kita harus dapat 3-4 kali lipat dari harga sewa stand yang ada di sana gitu. Kadang salah satu kendala yang selalu mereka utarakan memulai usaha ini butuh modal yang banyak. Nah, mengatasi hal itu, karena kan tadi katanya mulai dulu aja nih. Nah, Geopilator dulu gimana? Awalnya memang selain kita buat, karena untuk pameran kan kita membutuhkan barang yang banyak. Jadi sebagian kita kerjasama dengan teman sesama kulit, kadang ada yang pinjam, terus kadang ada yang harus dibeli ya gitu. Jadi untuk memulai itu memang kita harus melakukan banyak mencari ya, terus mencari banyak cara kayak gitu. Kalau kita mau tuh sebenarnya banyak cara. Jadi kalau kita udah pesimis dulu itu pasti udah gagal. Tapi kalau kita optimis pasti bisa, pasti banyak jalan. Ya, saya tambahkan ya. Jadi awalnya itu kita memang ke beberapa teman kulit untuk meminjam barang. Nah, ketika sudah dapat nih beberapa model-model nih, akhirnya kita coba ke tempat mall yang besar-besar tadi untuk mendapatkan lalu lintas pasar orang berduit. Nah, istilahnya seperti itu. Karena nggak mungkin kita jual tas 600-an ke pasar ya, itu kan nggak cocok. Jadi saya itu sama suami ini langsung ke manajemen mall yang ada di lantai dasar waktu itu ya, di Malioboro Mall tempat wisata. Akhirnya kami berdua ini dapat stand yang bagus di depan McD. Nah, di situ kami berdua terus berjualan pagi, siang, sore sampai 2 tahun ya Mas, sampai pandemi. Ya, pandemi ternyata 1 bulan kita mendapatkan omset di luar dugaan dan kita sampai bisa punya investasi di beberapa tabungan seperti itu. Akhirnya kami merasa sama suami, wah daripada kerja yang lain mending kita berwirausaha gitu. Dan ini tuh menjanjikan meskipun banyak yang nyinyir. Kami berdua ini dibilang sekolah tinggi-tinggi tapi cuma jualan. SPG. Kadang dibilangin masa S2 jadi SPG, tapi ya nggak apa-apa, kan kita SPG untuk produk kita sendiri. Dan kita diajak nongkrong sama teman kita, waktu itu kita bilang nggak bisa, aku lagi jaga jualan. Saya masih ingat, terus teman saya bilang, kamu tuh bosnya atau gimana kok malah kamu jaga terus seperti itu ya. Akhirnya kami berdua udah cukup capek ya seperti itu, lama-lama kami berdua sama Mas ini mendapatkan jalan keluar, mengikuti berbagai pameran event dari kedinasan karena diundang ya, kita dicari di Malioboro Mall dulu. Nah, setelah dapat dinas itu kita mendapatkan bukan bantuan sih, kita mendapatkan pandangan kalau pameran di bandara waktu itu. Ketika udah di bandara, ternyata di bandara itu lebih terjangkau harga sewanya dan harga SPG kita coba berani melepas diri ya Mas. Kita mendelegasikan pekerjaan kita ke SPG karena sudah punya anak. Akhirnya ketika kita coba ke SPG salah satu dan ternyata itu jalan 1 bulan. Coba sampai 3 tahun sampai saat ini, itulah perjalanan kita. Tidak menjaga lagi, sudah bisa santai. Tetapi kita cari masalah baru. Bagaimana cara jualan online seperti itu. Artinya berbisnis sendiri dari rumah itu tidak kalah dengan income dengan bekerja Pak ya? Atau mungkin bisa lebih banyak, saya nggak tahu nih. Boleh diceritakan buat motivasi aja. Ya, alhamdulillah. Iya, tidak pakai angka, tetapi ternyata ketika kita mencoba honorer dulu, itu omsetnya 1 kali event. Jadi 1 kali event itu 1 gaji bulanan saya dulu. Jadi sehingga saya berpikir, loh ternyata 1 kali ikut event, misalnya 5 hari dengan 2.500.000 per event, misal di Ambaruk Mall Plaza atau di mall mana, ternyata kita mendapatkan omsetnya itu lebih tinggi 2-3 kali lipat dari gaji bulanan karyawan. Di situ kami langsung merasa bahwa ini bisa diinvestasikan dalam bentuk apapun ya, logam mulia atau sejenisnya. Itu kita langsung belajar mengelola keuangan seperti itu. Jadi yang dulu awalnya itu kita cuma produksi, terus ya itu tadi cerita
kita awalnya cuma pinjam, Nganter juga. terus akhirnya dari pendapatan kita dari pameran kayak itu kita kembangkan untuk dijadikan produk lagi. Jadi akhirnya alhamdulillah sekarang kita punya produk itu memang produk kita sendiri semua. Semua produk kita dan udah ada 2 tempat yang full sama beberapa konsinyasi juga diisi terus. Jadi banyak ya produk kita di mana-mana, alhamdulillah. Inovasi apa sih ke depan yang pengen GOG terus kembangkan? Satu dalam bentuk produknya, yang kedua strategi untuk menjangkau customer yang lebih luas lagi. Tentunya harapan kami itu seluruh masyarakat Indonesia bisa mengenal produk kami dengan brand GOG Leather, dan yang kedua kami bisa menjangkau pasar lokal maupun pasar internasional, dan kami bisa memberikan karya yang terbaik terus-menerus kepada pelanggan kami. Meskipun skala kami masih kecil, tapi kami memiliki harapan yang sangat besar, terutama inovasi-inovasi produk yang kami lakukan. Saat ini kami melakukan inovasi di Tanda Timbul dan di beberapa produk animals, jadi seperti bentuk tas gajah atau kucing, anjing, dan kelinci. beberapa kelinci dan beberapa ini masih tahap sampel ya, percobaan, tapi sudah dibeli waktu ikut BRI UMKM dan Inakraf. Seperti itu. Jadi ada anjing, ada semua hewan, dan ini juga inovasi. Kenapa? Karena kami melihat di luar negeri itu ada tas yang seperti ini. Jadi kami ingin belajar cara membuat tasnya. Untuk inovasi marketing, tentunya kami juga ingin yang namanya menjual produk kami di media online untuk produk-produk yang penetrasi, seperti dompet yang viral, seperti itu, dompet kulit yang harganya bisa turun. Kami ingin mendistribusikan secara jauh sampai ke se-Indonesia karena harganya bisa ditekan. Kalau untuk produk tas, itu kami mungkin hanya bisa di beberapa tempat yang sudah kami pilih di penjualan online, seperti itu. Untuk inovasi produk dan inovasi marketing itu kami beriringan juga dengan strategi-strategi yang kami gunakan, seperti itu. Dari banyak produk ini, ada tas, ada dompet, ada handbag, dan banyak yang lainnya. Produk yang winning atau yang memang paling cukup digemari hari ini tuh yang mana, Pak? Kalau yang kemarin sempat ramai itu yang model triple jual ini. Dalam waktu 1 minggu ya. Ini gara-gara kemarin itu sempat viral karena dikomentari Bapak Irwan Musri karena yang bentuknya triple window ini. Ini desain kita. Jadi pertama kita 2018 ini. Katanya Bapak Irwan itu belum pernah lihat model kayak gini. Jadi saya tadi surprise dari hadiah di terima kasih. Ini saya nggak tahu asli desain dari mana, tapi ini saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka and then ada 2 window. Karena viral kita sempat rame kewalahan, terus bikin PO kan. Bikin PO sampai 7 hari tetap ada yang minat. Tetapi sejauh ini selama kami menjalani bisnis, dompet ini cepat, Mas. Jadi dompet ini selalu harus ada sampai banyak dompet kita karena paling laris. Jadi dompet kita tuh paling laris di mana-mana, mau di online, di offline. Kalau ketemu kita di pameran, pasti dompetnya mana, Mbak? Kayak gitu. Jadi sampai saat ini menjaga kualitas. Dari 2018 dompet triple ini memang kita yang paling dulu ya. Mungkin kalau teman-teman yang brand kompetitor kan ada yang pakai ini tutupan gini, ada. Tapi kita memang terkenalnya simpel, produknya yang paling standar, tapi kualitasnya kita jaga seperti itu. Kalau untuk produk ini juga harganya nggak terlalu mahal, jadi cocok untuk kaum yang mendang-mending. Tapi untuk yang mahal juga ada seperti itu. Jadi kita sediakan beberapa pasar. Kalau saran dari coach, kita kan bisnis kita ada coachnya juga ya, beberapa coach yang tidak bisa disebutkan namanya, itu kita harus tetap fokus sama satu produk. Jadi kalau ditanya fokus produk, kita ke dompet. Tapi kalau ditanya inovasi, kita tetap menjalankan bisnis Tata Timbul. Karena tetap ada kumpulan emak-emak arisan yang suka dengan produk-produk yang handmade seperti ini, kayak gitu. Salah satu tantangan atau persoalan untuk teman-teman pelaku UKM mau tumbuh itu kan di bab keuangan. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa kawan-kawan pelajari dari
tata kelola keuangan yang diterapkan oleh teman-teman di QB Letter? Ya, kalau keuangan silakan. Saya yang lebih paham ya keuangan manajemen kan produksi nanti. Kalau keuangan kita juga pencatatannya harian dan kita menggunakan spreadsheet dengan SPG. Jadi setiap hari ada yang masuk itu langsung terdeteksi dengan beberapa living merchant. Nah, kalau untuk pengendalian keuangan kita harus tahu musim-musim hujan kemarau pada bisnis. Jadi ketika kalau udah musim kering atau kemarau kayak bulan-bulan ini, kita harus punya investasi dana cadangan untuk membayar SPG di bulan 2, 3 ya. Nah, bulan 4 itu kita akan musim panen, jadi nggak semua uang kita pakai. Kita harus saving money untuk kebutuhan di bulan 10, 11 yang akan sepi lagi menuju bulan 12. Itu udah kita hadapin selama beberapa tahun dalam bisnis kita, 2, 3, dan 10, 11. Mungkin kasus ini nggak sama dengan teman-teman UMKM lainnya, tetapi saran kita berdua, memang di dalam bisnis itu yang paling penting dan krusial adalah pengelolaan keuangan. Jika di sini kita tidak bisa yang namanya menghandle atau menahan nafsu dari uang yang kita pegang, boncos, belanja atau hedon, itu kita akan kehilangan semua produk kita. Seperti itu. Pernah merasa ada di situasi tersulit? Titik terendah. Dan kira-kira nih, apa yang Mas Muhammad sama Mbak Hikmah kerjakan waktu itu? Pas pandemi ya Mas, Iya. mall semua tutup ya, dan kita nggak tahu jualan di mana. Akhirnya kita jualan online dan live Shopee dengan menyewa satu SPG optimasi Shopee dari teman-teman UNY. Di situ kita merasa titik terendah karena tidak punya pemasukan. Akhirnya sampai di tahun kedua kita berjualan produk lain Mas, yang tadi warna-warni ini. Ini penyelamat sehingga saya nggak bisa ngelupain ya di produk lain. Jadi fokusnya bukan hanya produk kita. Ketika sudah tidak bisa dihadapin lagi, kita mencari solusi lain. Kita mencari solusi lain dan untuk menjual bertahan. tas plastik waktu itu di Shopee dan laris banget. Alhamdulillah itu bisa menghidupi. Terus kita buat masker dan kita juga buat beberapa produk kecil untuk acara-acara yang di kulit, misalnya gantungan kunci masih ada. Tadi kan seminar sudah tidak ada, jadi akhirnya kita di situ survive untuk bisa bertahan. Tetapi kita tidak mengobral dompet atau tas kita ya. Jadi kita tetap menyimpan dulu di tempat yang rapi. Ketika nanti waktunya sudah habis pandemi, kita jualan lagi. Mas Rohmat sama Mbak Hikmah ini kan berdua nih, couple, memutuskan untuk terjun di bisnis yang sama. Padahal di sisi lain banyak orang yang masih khawatir terhadap keamanan ekonomi nih, sehingga untuk memulai usaha ini tidak langsung berdua nih. Nah, motivasi terbesar apa sih sehingga berdua ini mau memutuskan untuk nyemplung bareng di bisnis? Kalau kita itu punya quote itu, keberuntungan bukan ditunggu, tapi diciptakan. Jadi kita menciptakan keberuntungan untuk kita sendiri dengan memulai bisnis ini. Dan kalau kita motivasinya itu adalah ketika bertemu pelanggan dan bisa bicara dengan pelanggan secara langsung, kita tuh merasa bahwa hidup kita berharga. Jadi ketika kita tuh sudah ketemu, makanya saya dan suami itu senang pameran secara offline karena bisa brandingnya itu lebih bertemu dan secara fisik dengan produk. Sehingga motivasi terbesar saya adalah tetap bisa ikut pameran atau event bazar yang acaranya besar dan di mall-mall yang besar. Dan kami ingin membuka stand di beberapa mall yang ada di Yogyakarta dan Indonesia. Itulah mimpi kita ya Mas ya, supaya kita bisa menjadi brand besar. Untuk motivasi kami kepada pelaku UMKM yang masih mengawali bisnis, yang pertama adalah tetap memiliki mental pengusaha. Karena kalau belum memiliki mental itu akan sulit sekali untuk maju. Yang kedua, ikutinlah bazar atau pameran yang itu bisa bertemu dan langsung berkomentar tentang produk kita bagus atau tidak. Dan yang ketiga, bisa berhitung, jadi bisa tahu HPP dan keuntungan kita untuk bisnis ini bisa lanjut, seperti itu. Oke, terakhir, seberapa penting sih kehadiran mentor atau coach bisnis dalam proses perjalanan QB Letter? Kalau bagi kami sangat penting karena ketika kita itu dapat masukan dari coach, itu langsung kita aplikasikan memang benar di usaha kami. Jadi contohnya ketika dulu kita dikomentari, apa sih pembeda tasmu dengan tas produk lain ini?
Memang nggak ada dulu. Jadi ketika dikasih masukan, ya kamu harus mencari pembedanya sebagai brand DNA-mu. Ketika orang itu beli produk GOG, itu ada pembedanya. Dari situlah kita mulai berpikir apa sih yang bisa kita jadikan pembeda. Akhirnya ketemu produk Tatah Timbul, dan inilah menjadi brand DNA dari GOG Leather. Ya, selain itu coach atau mentor juga itu sangat membantu untuk perkembangan bisnis dan sistem manajemennya. Apalagi kalau saya senang mendengarkan masukan-masukan dari coach atau mentor di YouTube ataupun langsung bertemu ya. Dan saya itu mendapatkan insight bahwa pengelolaan keuangan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Meskipun tidak sempurna menggunakan aplikasi berbayar, kita bisa melakukannya dengan aplikasi yang kita sanggup handle. Tetapi di situ kita bisa menghitung. Selain itu, coach atau mentor juga memberikan motivasi terus-menerus kepada pengembangan usaha dan selalu memonitoring kita apakah bisnis kita ini masih stuck atau sudah mati, tetapi bisnis kita masih berjalan dan bisa menguntungkan. Itu buat coach atau mentor itu sangat baik dan sangat memotivasi kita. Seperti itu. Intinya teruslah berinovasi. Jadi ketika produkmu itu sudah banyak yang niru, berusahalah untuk mencari pembeda dengan produk yang lain. Dan teruslah melakukan selling ya. Kalau aku sebagai bagian marketing dari GOG, karena tanpa marketing bisnis ini akan selesai. Tetapi dengan adanya marketing, bisnis ini akan terus hidup. Carilah tempat yang cocok, pasar yang bagus dengan Anda semua. Misalnya produkmu apa dengan pasarnya yang bagaimana, itu harus sesuai dan kamu tahu target marketmu siapa. Selain itu, teruslah memiliki mimpi sebagai pengusaha dan mimpi sebagai orang besar agar kamu termotivasi untuk mencapai visi dan misi kamu.